dalam mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Kami percaya ketika kami senantiasa memuji, mengagungkan namamu dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, bukan hanya ketika di gereja, kami tetap memuji, memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya pujian kami sudah menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu. Biarlah terus pujian yang membawa keharuman di hadapan-Mu terus muncul dari hati kami. Kami lakukan senantiasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian sabda-Mu. Mari berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, sehingga hamba dimampukan menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun mungkin kondisi saya memang kurang fit ya, tapi saya tetap memberitakan firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bertahanlah sampai akhir, ya. Bertahanlah sampai akhir. Memang judul ini mengapa dikatakan bertahanlah sampai akhir? Karena banyak orang-orang yang awalnya percaya, tapi mereka tidak sampai akhirnya, sampai finish. Ya, ibaratnya seorang pelari, dia lari cepat, kencang sekali, tapi hanya di tengah atau menjelang finish, tapi tidak sampai ke finish. Ya, bahkan kita lihat ada di Alkitab ya, dikatakan orang yang terdahulu menjadi terkemudian, orang yang terkemudian menjadi terdahulu. Bahkan ada banyak contoh-contoh di Alkitab di mana mereka ada yang tidak bertahan sampai akhir. Ya. Memang ini berbeda ya kitab suci kita dengan kitab kepercayaan-kepercayaan lain. Kalau di kitab suci kita Alkitab dikatakan semua. Jadi enggak ditutup-tutupin, kalau aib dinyatakan aib. Kalau yang lain-lain itu kan kepercayaan lain, seolah kitab sucinya itu dalam arti apa? Kudus, tidak ada noda sama sekali. Pokoknya dijauhkan pemberitaan-pemberitaan yang memang itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi di kitab kita jelas dikatakan menunjukkan manusia ada dalam dosa. Kalau manusia begitu ya diceritakan dengan benar begitu ya. Kalau diceritakan ada orang percaya, awalnya dia menggebu-gebu, tapi pada akhirnya dia enggak menggebu-gebu gitu ya. Mogok di tengah jalan. Ya. Saya akan bacakan bagi kita, mungkin bagi Bapak Ibu yang membuka Alkitab bisa dibuka di kitab Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Ya mungkin baiknya kita baca bersama ya. Matius 24 ayat 13. Kalau sudah ketemu dan siap katakan amin. Oh, semuanya belum ketemu rupanya ya. Agak susah membuka Alkitab ya. Kalau membuka TikTok cepat ya. Atau membuka apa lagi ya. Begitu bangun kira-kira buka apa? WA dulu atau apa gitu ya. Memang beda era sekarang ya. Walaupun canggih, tapi kondisinya bisa membuat orang dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan. Kalau siap katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama Matius 24 ayat 13, 3, 2, 1. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Firman Tuhan ini memang kalau kita lihat, ini merupakan salah satu bagian daripada
nats dari kitab Matius, yaitu tentang permulaan penderitaan, atau subbagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kalau kita lihat ayat 1 dan 2, Bait Allah diruntuhkan yang kedua kali oleh Jenderal Titus, kesudahannya pada waktu itu. Dan memang Bait Allah diruntuhkan memang yang kedua kali oleh Jenderal Titus. Yang pertama diruntuhkan oleh Nebukadnezar, lalu dibangun kembali oleh Raja Herodes karena bersikap politis, dia bangun, akhirnya diruntuhkan lagi karena orang tidak taat kepada Tuhan, dihancurkan oleh Jenderal Titus, salah seorang jenderal daripada Romawi. Ya, kalau kita lihat jelas ayat ini berbicara tentang adanya juga, kalau kita lihat nas yang lainnya yang berhubungan dengan konteks ayat ini, banyak penyesat-penyesat, banyak nabi-nabi palsu, banyak penyiksaan, banyak kedurhakaan, orang saling mengkhianati, ya, kasih juga menjadi dingin. Kalau kita lihat pengkhianatan makin tinggi di akhir-akhir ini kan, bukan hanya di kalangan dunia terjadi pengkhianatan, bahkan di dunia yang kita anggap rohani pun terjadi pengkhianatan. Ya, kalau nenek bilang itu katanya celaka 13, nenek bilang itu berbahaya. Ya, itulah kalau kita lihat konteks daripada ayat ini, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kata yang dipakai memang kata hupomone. Hupomone ini memang ada beberapa arti. Yang pertama adalah tabah, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah bertahan. Kata yang dipakai hupomone ada 3 pengertian. Saya ulang lagi, yang pertama adalah tabah, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah bertahan. Itu yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang yang bertahan, hupomone. Hupomone secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kemampuan untuk bertahan pada suatu posisi melampaui batasan waktu yang diharapkan. Kita mungkin berpikir bertahan ini 1 bulan, seperti yang terjadi di belahan dunia, perang antara Rusia dan Ukraina. Mereka berpikir perang itu selesai 1 bulan, sudah bisa direbut, tapi ternyata sampai sekarang nggak selesai-selesai. Bahkan ada yang mengatakan ini juga sebagai tanda, katanya sih ditafsirkan tanda akhir zaman. Ya, mirip dengan khotbah Yesus ini kan, tadi ada zaman, ada perang, ada ini dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menafsirkan diambil dari perjanjian lama, terjadi peperangan di Gog dan Magog. Gog dan Magog ada menafsirkan sebenarnya daerah itu terjadi peperangan. Lalu hupomone ini bertahan, sikap bertahan ini bukan sekedar sebuah kesabaran yang pasif sembari menanti persoalan akan usai dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Jadi bertahannya bukan hanya sekedar duduk begitu menunggu, paling nanti seminggu lewat saya bertahan. Bukan begitu, bukan pasif. Ya. Tapi aktif adanya seorang yang bertahan. Itu yang dimaksud dengan kata bertahan di sini. Kalau kita melihat contohnya Paulus sendiri, ya, setelah dia menemukan Kristus, setelah dia percaya kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, kita melihat dia tetap bertahan mengikut Yesus walaupun banyak badai yang dihadapinya, walaupun banyak tantangan yang dihadapinya, tapi Paulus tetap bertahan di dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita melihat ada banyak berita-berita yang menakutkan, ya, memang ini terjadi secara global. Kadangkala terjadi secara global, yang disalahkan siapa kalau di Indonesia? Biasanya selalu disalahkan Jokowi.
atau disalahkan menterinya. Ya. Seringkali kan itu yang terjadi. Bahkan dikatakan lagi akan terjadi pada tahun 2023 masa kegelapan. Kita nggak tahu sampai kapan masa kegelapan yang dimaksud. Ya. Artinya apa? Ada banyak di depan kita persoalan-persoalan, ada banyak masalah-masalah dalam kehidupan yang ada di hadapan kita. Bukan hanya persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan bergereja, tapi bahkan kehidupan kita sehari-hari dalam pekerjaan kita. Bahkan dikatakan sekarang ini cari pekerjaan susahnya bukan main. Ya. Tapi saya percaya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau dia tetap bertahan, Tuhan tidak pernah tutup mata terhadap anak-anaknya. Amin? Amin? Memang kalau kita lihat keadaan sekarang ini memang tidak enak adanya. Ya, semakin banyak masalah di mana kita hidup di era sekarang ini, walaupun dikatakan canggih, ditemukan penemuan-penemuan, katanya ada solusi-solusi yang akan diberikan dengan kemajuan teknologi. Tapi begitu ada masalah sekarang ini, bahkan dunia juga bergoncang di masa sekarang ini. Pertanyaannya bagi kita, dalam hal apa saja kita bertahan? Ya, yang pertama dalam hal iman. Ya, dalam hal iman kita harus bertahan. Dalam Yudas 1 ayat 3 disebutkan begini, saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan imanmu yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Surat Yudas mengatakan seperti itu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang telah dikuduskan di dalam Kristus. Mempertahankan iman. Ya, itu yang harus kita pertahankan. Kalau kita tidak ada iman, justru iman ini juga membuka kita untuk kita percaya, untuk kita diselamatkan. Dengan iman kita mendapatkan keselamatan karena kita percaya akan karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dari mana kita juga bertahan? Dari tipu muslihat iblis. Kalau tadi konteks daripada ayat yang kita baca di bagian lain, ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak penyesat-penyesat. Apalagi kalau sekarang ini begitu banyak konten-konten yang kadang-kala kita menjadi bingung. Ya, kita buka katakanlah YouTube, kita buka website, tiba-tiba muncul ajaran-ajaran yang kadang-kala itu belum tentu dalam kebenaran. Tapi mereka memakai Alkitab, semua memakai Alkitab. Apakah orang-orang yang menentang Kristus itu memakai Alkitab atau tidak? Mereka memakai Alkitab. Bahkan iblis sendiri ketika mencoba Yesus, dia juga memakai Alkitab. Bukankah ada tertulis, katanya kan? Bukankah ada tertulis, kata iblis. Ya. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi kita harus bertahan dalam keadaan-keadaan, situasi, kondisi yang ada sekarang ini. Begitu muncul atau begitu banyaknya ajaran-ajaran yang bisa membuat kita ada dalam kesesatan. Makanya kita harus tetap bertahan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita melihat misalnya ajaran ini tidak sesuai dengan Alkitab, mari kita tinggalkan. Walaupun pengajarnya itu sangat-sangat berkarisma,
pengajarnya ini sangat-sangat hebat menurut penilaian manusia, penuh dengan motivasi, tapi belum tentu itu ada dalam kebenaran. Lalu dari mana kita juga bertahan? Dari perjuangan, dari penderitaan. Dalam Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita, oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Dikatakan jelas dalam kitab Ibrani, kamu banyak menderita sesudah kamu menerima terang. Memang ini konsekuensi yang dialami oleh orang-orang percaya ketika banyak orang-orang percaya dari kesaksian-kesaksian mereka percaya kepada Yesus. Begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Terbukti dalam kitab jemaat mula-mula, ya, mereka mengalami penderitaan. Gereja mula-mula, gereja yang ada di dalam kitab Wahyu, mereka mengalami penderitaan. Begitu banyaknya penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya pasca mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kita harus bertahan dari penderitaan yang kita hadapi, yang ada di hadapan kita ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat dulu ketika saya di kaum muda dulu di sini, sudah lama sekali, ada beberapa dari teman kaum muda itu, mereka tadinya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menjadi percaya, dan ada mereka yang tadinya tiba-tiba dia mendapatkan penyataan ketika dia kalau dalam kepercayaan lain biasa mereka kan ada waktu-waktu untuk untuk katakanlah beribadah kepada Allahnya secara pribadi. Ya, misalnya jam segini. Dari kesaksian dia itu ketika dia beribadah kepada Allahnya pada pagi-pagi subuh dan juga malam hari, dan ketika dia membaca kitab suci agama mereka, dan tiba-tiba menurut kesaksian dari teman ini sudah lama sekali, ya, tiba-tiba dia mendapatkan pernyataan seperti ada berbicara, dia melihat satu sosok seperti ada penglihatan yang berjubah putih, dan orang itu mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui aku. Mungkin di kitab mereka dia lagi membaca satu bagian daripada kitab suci mereka, bahwa dia adalah jalan bagaikan rambut ya, yang dibelah berapa itu? 7 ya. Nah, lalu ketika dia membaca itu tiba-tiba ada muncul seperti itu, dan dari situlah dia menjadi percaya kepada Yesus. Dan dia juga katanya dari keluarga yang dianggap keturunan imam gitu ya. Hanya dia sendiri yang percaya kepada Yesus. Dari kesaksian dia itu, memang dia banyak mengalami penderitaan. Ya, sampai-sampai saking menderitanya, dia pernah berdoa. Mungkin bagi orang kan lucu doanya gitu ya, karena dia pingin makan sesuatu, karena nggak punya duit, karena dia kan dikucilkan dari keluarganya. Tuhan, saya pingin makan sate katanya. Waduh, kalau kita mungkin dengarnya kan ketawa kan, tapi mungkin itu bukan lucu sebenarnya kan. Ya, bikin makan itu kok didoakan begitu gitu ya. Ya, mungkin kan bagi orang-orang misalnya teman-teman katakanlah kaum muda, kalau tahu dia misalnya ini kan ngomongnya saya pingin makan ini deh gitu kan, mungkin dibayar kan gitu kan. Ya, tapi dia berdoa begitu dari kesaksiannya. Tapi hanya dia mengatakan selalu ada mujizat, ada pertolongan ketika dia berdoa memohon kepada Tuhan tentang apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya.
Ya. Jadi memang kita harus bertahan dari penderitaan. Jangan kita berpikir ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus langsung semuanya seperti jalan tol. Kadangkala bisa diizinkan Tuhan terjadi ada penderitaan yang kita alami. Walaupun tidak semua ngomong begitu. Ada juga orang yang setelah percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dan dia diberkati. Tapi ada banyak orang-orang percaya setelah mereka menerima Tuhan Yesus, mereka berada di dalam penderitaan. Untuk itulah kita tetap bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, maka ia akan selamat. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya kita tetap bertahan? Ya, yang pertama tentu kita harus tetap bertekun di dalam iman. Ya, dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, dikatakan dalam Kolose ini, saya ulang bagian atas, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh ditambahkan lagi, dan tidak bergoncang. Bagaimana supaya kita tetap bertahan? Walaupun mungkin ada yang mengatakan ini sudah akhir zaman, sudah terjadi penganiayaan besar, bahkan nanti akan lebih besar lagi penganiayaan, akan banyak penderitaan, ada masalah yang lebih besar lagi di hadapan kita. Kuncinya adalah tetap bertekun di dalam iman. Karena firman Tuhan mencatat, bahkan Paulus sendiri telah menyaksikan dan dikatakan oleh Paulus, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus telah menemukan Injil kebenaran. Dia sudah menerima kabar baik. Dia sudah menerima kebenaran. Dia juga mengalami penderitaan, dia juga mengalami kesusahan, dia mengalami banyak hal, tapi dia tetap setia kepada Yesus, dia tetap tekun dalam iman kepada Kristus. Jadi kalau kita ingin bertahan sampai kesudahannya, tetaplah bertekun di dalam iman. Bukankah dalam Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman ini sangat penting. Bahkan Alkitab mencatat secara khusus, adakah dia menemukan iman? Bukan dikatakan adakah dia menemukan dia punya mobil Lamborghini. Adakah dia menemukan emas batangan. Tapi dikatakan adakah dia menemukan iman di bumi ini. Jadi iman ini walaupun katanya praktis, tapi ini sangat penting di dalam kerajaan Allah. Dan dia yang bertanya, adakah iman? Adakah kita sudah tetap beriman kepada Kristus? Saya katakan tadi, kalau zaman sekarang ini memang maju teknologi, apakah kita memanfaatkan teknologi itu untuk menjadi dekat kepada Tuhan atau kita menjadi jauh kepada Tuhan? Kalau dulu belum ada kemajuan teknologi yang secanggih ini, bahkan katanya teknologi nanti, kalau sekarang kita bangga memiliki iPhone berapa sekarang ya, iPhone 13 atau 14, wah canggih katanya. Ya, tapi kalau zaman dulu kan belum ada itu ya. Kalau zaman saya dulu sekolah SMA lah bilang, itu belum ada telepon gitu. Walaupun ada telepon Telkom, itu pun masih diengkol. Tahu diengkol? Itu pun diengkol, itu pun menghubungkan ke operator di Telkomnya, baru dihubungkan ke kita kasih tahu nomornya, baru kita bisa berhubungan.
via telepon. Mungkin kemajuannya mungkin karena masih di daerah waktu itu, masih terlambat dibandingkan mungkin di Jakarta teleponnya, ya. Tapi apakah teknologi ini membuat kita jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Tapi kalau saya amati, seringkali teknologi ini karena mereka tidak menyadari membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Makanya saya sering mengatakan, kalau dulu orang kalau bahasa Pentakostanya, Yesus adalah jawaban, gitu kan? Kalau apa-apa mau dicari apa? Mencari Allah, ya kan? Istilahnya God ya. Terus sekarang ada persaingan katanya, persaingan yang sangat ketat antara God dan Google. Kalau orang mencari sesuatu sekarang kepada Tuhan atau kepada Allah atau kepada Google atau Mbah Google katanya, ya. Kalau mungkin kita pergunakan teknologi itu untuk kita membuat lebih dekat dengan Tuhan, ya tidak masalah. Tapi seringkali teknologi itu membuat manusia semakin terjerumus, semakin menjauh dari Tuhan. Adakah dia menemukan iman ketika dia anak manusia datang, ketika nanti kesudahannya setelah terjadi masa akhir zaman, Tuhan Yesus datang, dia bertanya, adakah iman? Mungkin nanti kira-kira kalau ada absensi, katakanlah pada saat dia datang yang kedua kali, mungkin PIN-nya gitu kan, atau kartu aksesnya, atau misalnya kalau orang-orang masuk kantor kan ada kartu akses kalau dia pegawai kan, ditempelkan di kantor, nanti pintu aksesnya mungkin masuk ke iman gitu kan, itu pintu aksesnya ditempelkan baru bisa masuk pintu kerajaan sorga, masuk ke dalam gitu ya. Nah, adakah iman di bumi ini? Ya, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memiliki atau tetap bertekun di dalam iman, tetap kita hidup di dalam iman percaya kepada Yesus. Ya, walaupun kadangkala seringkali kalau anak-anak zaman sekarang, kalau anak-anak zaman sekarang ini dekat dengan Tuhan, kadangkala menjadi bahan ejekan ya. Benar atau betul? Kadangkala kan begitu ya. Tapi kita harus tetap memiliki atau tetap bertekun dalam iman percaya kepada Yesus. Lalu berikutnya, dalam hal apa kita bertahan? Kita tetap bertahan tanpa mundur setapak pun. Tetap bertahan begini, jangan sampai kita mundur. Ketika kita mundur satu langkah, kalau pepatah mengatakan yang menentukan keberhasilan kita langkah pertama katanya kan. Tapi mungkin bisa saja kalau kita mundur satu langkah, ini juga menjadi apa? Ya, coba terjemahkan sendiri. Kalau tadi langkah pertama menunjukkan keberhasilan, kalau mundur satu langkah kira-kira apa? Bisa mungkin mundur selamanya, tidak bertahan, bahkan menjauh dari Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 dikatakan, sebab sedikit bahkan banyak sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, dikatakan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Jelas dikatakan dalam kitab Ibrani, untuk tidak mengundurkan diri dan jangan coba melangkah mundur satu langkah. Itu bisa menjadi pemicu yang besar untuk kita menjadi semakin jauh mundur dari Tuhan. Bisa saja nanti berlaku firman Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang pertama menjadi terkemudian, ada orang yang terkemudian menjadi yang pertama. Orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat.
Saya teringat kepada cerita Alexander Agung. Alexander Agung ini adalah tokoh yang sangat terkenal. Dia adalah jenderal yang sangat terkenal. Sampai-sampai ketika dia mati, kalau nggak salah, dia minta tangannya petinya terbuka dikit, tangannya keluar begini, yang sini juga keluar. Artinya apa? Dia tidak bisa membawa apa-apa ketika dia mati. Walaupun dia terkenal hebat, ketika dia menghadap pencipta, dia tidak bisa membawa apa-apa. Kalau saya lihat dari kisah Alexander, kenapa dia mengalami kemenangan yang besar? Menurut cerita dalam sejarah yang saya baca, ketika dia melawan musuh di medan peperangan, ketika mereka menggunakan perahu-perahu atau kapal-kapal perang, dan ketika mereka menyeberang jembatan-jembatan menuju tempat musuh, perintah daripada Alexander, semua jembatan-jembatan dibakar, semua kapal-kapal perang dibakar. Artinya apa? Kalau mereka, katakanlah musuh lebih kuat, mereka mau mundur, mereka nggak bisa balik ke belakang. Artinya mereka harus bertahan terus, bertahan terus, bertahan terus. Mereka mati-matian bertahan, sehingga kemenangan besar dialami oleh Alexander Agung. Sama dengan kita. Kita juga harus seperti bertahan terus, walaupun ada di hadapan kita tantangannya, jangan sempat mundur, bertahan terus, bertahan terus, bertahan terus. Sama dengan yang dialami Paulus. Ya. Dia juga dipercaya dia juga penulis kitab Ibrani. Ya. Walaupun tidak disebut nama penulisnya, tapi dalam penyelidikan dan ternyata ada yang ahli menyimpulkan dia penulis Ibrani karena dari tulisan-tulisannya dan terlihat dari bahasa-bahasanya dan lain sebagainya. Dia tetap bertahan ketika banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Bahkan ada banyak musuh-musuh yang di depannya, dan kadangkala musuh yang di depannya itu ada di sekitar dia itu bisa juga kadangkala adalah orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang yang percaya. Tapi dia tetap bertahan. Dan pada akhirnya dia mengalami kemenangan yang besar, dan terbukti Paulus ini sangat-sangat hebat. Kalau menurut saya hebat dan luar biasa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Bahkan kalau kita melihat, Paulus adalah penulis terbesar kitab Perjanjian Baru. Paulus ini sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berikutnya, bagaimana kita supaya tetap bertahan? Tetap setia. Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, memang Paulus juga benar setia kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan dalam tulisan lain, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia tetap setia, bahkan kematian ada di hadapan dia, dia tetap mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya, kalau kata setia ini, kalau dalam Perjanjian Baru, ini paling tidak memiliki 3 makna, paling sedikit. Artinya dipercaya, taat menjalankan perintah, dan ini adalah salah satu pengertian daripada setia menurut Perjanjian Baru. Apakah kita tetap setia ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada di hadapan kita? Jadi orang yang bertahan sampai kesudahnya akan selamat. Bagaimana kita supaya selamat? Tetaplah setia. Ya. Tetap setia. Seringkali saya dengar banyak kesaksian-kesaksian. Ada orang-orang tertentu, sebenarnya kesaksiannya maksudnya bukan kesaksian yang bagus ya, kesaksian yang kurang baik. Ada orang-orang tertentu dia tidak setia pada akhirnya kepada Tuhan, gara-gara hanya persoalan-persoalan kehidupan, sehingga dia meninggalkan Kristus di dalam kehidupannya.
Padahal Kristus sudah berkorban bagi umat manusia. Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi umat manusia, tapi dengan gampang mereka meninggalkan Kristus karena mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan, dan mereka dengan gampang meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus hanya demi kesejahteraan sesaat di bumi ini. Ya, saya ingat dulu ada ini ketika kami melakukan misi di Padang, ada cerita dari di sanalah, daerah sana. Dan rupanya ada seorang anak Tuhan, dia punya bisnis. Bisnisnya ini memang berhubungan dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang ininya, yang luar biasanya, tanda petik luar biasanya, orang yang tidak seiman ini dan orang yang tidak seiman ini, dia juga kalau dalam kepercayaan mereka sangat diperhitungkan dalam agamanya. Artinya apa? Punya posisi tertentu dalam keagamaan. Dia berbisnis dengan orang itu, pertama dikasih dia uang, dia dikasih proyek dapat uang, lalu dikasih lagi proyek dapat uang, dikasih lagi proyek dapat uang. Anak tuh senang tentu kan, tapi rupanya itu seperti pancingan. Nah, tahu pancingan ya, seperti mancing ikan kali ya. Lalu pada akhirnya apa? Tiba-tiba dia mau dikasih proyek yang besar, untungnya bukan main. Lalu pada akhirnya namanya orang yang tidak seiman ini, maksudnya apa? Itu sebagai satu pancingan untuk menarik dia, untuk pindah kepercayaan gitu ya. Lalu pada akhirnya dikasih proyek besar, tapi dia mengatakan gini loh, saya kasihkan proyek besar, ini untungnya sangat besar, tapi dengan catatan katanya, kamu harus ganti namamu atau ganti KTP-mu katanya. Wah, orang itu karena dia melihat ini cuan yang besar, uang yang sangat besar, dia apa? Mau. Wah, ini pergumulan dari hamba Tuhan yang melayani di sana kan. Dan tiba-tiba dilayani dia, didekati dia. Awalnya dia tidak mau. Wah, dia berpikir, waduh ini enak loh. Kalau saya dapat proyek ini, wah punya mobil mewah, punya rumah, punya ini dan sebagainya. Akhirnya singkatnya, mungkin karena hamba Tuhan melayani dengan tekun dan dilayani. Dan memang Roh Kudus juga berkarya pada satu titik. Hanya dia tersadar. Hanya dia gak terima proyek itu. Dan dia tetap bertahan atau tetap setia. Dia tidak mau meninggalkan Kristus, dia tetap setia kepada Kristus. Ya, makanya untuk kita bertahan sampai kesudahnya, tetaplah setia. Dalam 2 Timotius 4, ini yang dikatakan Paulus, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus benar-benar mempertahankan hidupnya untuk tetap percaya kepada Yesus. Dia mengatakan mengenai darahku akan tercurah, dan dibuktikan oleh Paulus. Dia bertahan sampai kesudahannya, akhirnya dia mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya yang diberikan bagi orang percaya, dan dia mendapatkan keselamatan kekal, menerima upah seperti yang dia tulis dalam 2 Timotius 4 ayat 8, mahkota kebenaran dan mahkota lainnya. Dan kalau kita melihat paling tidak ada 7 mahkota yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, yang bertahan sampai akhir. Saya tidak perlu jelaskan ini karena ini nanti terlalu panjang. Dan inilah firman Tuhan seperti dalam yang kita baca tadi, orang yang bertahan sampai kesudahannya pada akhirnya selamat. Biarlah kita dalam kondisi-kondisi belakangan ini, yang saat ini yang menggentarkan,
kita tetap bertahan sampai kesudahannya, maka kita akan selamat. Seperti nyanyian kuno mengatakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sana sini dan lain sebagainya. Tetaplah bertahan, tetaplah bertahan, tetaplah bertahan sampai kesudahannya. Mungkin kesudahannya sampai akhir hidup kita. Mungkin kesudahannya kalau kita diizinkan, kita menyaksikan kedatangan Kristus yang benar-benar pure, yang kedua kali, kita akan selamat yang diberikan oleh Allah, yaitu jaminan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita tetap hidup sampai kesudahannya, kita tetap bertahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah Tuhan menolong kami, Roh Kudus yang bisa menerjemahkannya dalam hati kami. Barangkali hamba menyampaikan terbatas, tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang tanpa batas, yang akan menghidupkan, yang akan membuat firman ini rema di dalam hati kami. Teruslah Tuhan, kuatkan kami, agar kami bertahan sampai kesudahannya. Haleluya, haleluya.